Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga hingga hari ini kita semua masih dapat bertemu di dalam kajian kultur dari Yayasan Amalina. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat keluarga besar Yayasan Amalina, yang kami hormati ayah bunda wali murid Sekolah Islam Amalina serta anak-anakku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam program kultum dari Sekolah Islam Amalina. Tidak terasa ayah bunda semuanya, juga anak-anak ibu semua, hari ini kita sudah memasuki Ramadan kedua, ya, 10 hari kedua. Sudah memasuki hari ke-16 atau mungkin hari ke-15. Di samping ibu sudah ada Bapak Ustadz Agus. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, baik saja. Betul ya Pak Agus, kita sudah memasuki Ramadan hari ke-10 kedua ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi di minggu ini pintu ampunan sudah dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu dan ayah bunda semua, baiklah pada sore hari ini kita akan mendengarkan kultur dari Pak Agus. Tema hari ini akan diangkat adalah tentang keutamaan Al-Quran. Baik, tidak membawa waktu lama, silakan kepada Pak Ustadz untuk memulai kulturnya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kalau seandainya nikmat itu dihitung itu maka tidak akan pernah terhitung. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat sehat yang masih diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan saja kita sekarang sudah tadi sampai 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Baik pemirsa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam. Langsung saja kita sesuai dengan tema yang disampaikan tadi tentang keutamaan Al-Quran. Ya. Salah satu kemuliaan di bulan Ramadan itu adalah karena di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Itu banyak ada di surat Al-Baqarah ayat 135. Ya. Mungkin anak-anakku mungkin boleh lihat di Quran surat Al-Baqarah 135. Itu tentang Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Jadi bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Maka Al-Quran itu adalah merupakan suatu petunjuk ketika kita mau menuju ke sesuatu. Nah, kita ini tujuan kita kan akhirnya nanti di akhirat ada ke surga. Ya. Maka Al-Quran ini ada sebagai petunjuknya. Nah, hari ini kita akan coba bahas keutamaan Al-Quran itu apa sih, sehingga bulan Ramadan ini menjadikan keistimewaannya karena salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Ada hadis Rasul yang disampaikan oleh Imam Baihaqi, diriwayatkan Imam Baihaqi, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Afdhalul ibadati ummati qira'atul Quran." Jadi sebaik-baiknya ibadah hamba kata Nabi adalah membaca Al-Quran. Nah, sekarang bulan Ramadan itu yang paling utama adalah membaca Al-Quran, gitu wajibnya. Nah, apa sih yang menjadi keutamaannya? Ya. Di bulan Ramadan itu baca Quran menjadikan salah satu ibadah yang paling utama. Bahkan pada bulan Ramadan sendiri, di hari-hari apapun, ya di bulan apapun, kita diutamakan membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'ana harfan min kitabillah, falahu
diberikan satu kebaikan. Satu huruf Satu kebaikan. Tapi pada satu kebaikan juga dari ada hadis tulisannya ya wal hasanatu asyru asyara. Jadi satu kebaikan itu akan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Nah, luar biasa kan ya? Itu salah satu utama dari kita baca satu huruf saja itu diberikan satu kebaikan kemudian dilipat gandakan 10. Makanya sampai beliau mengatakan lagi la aqulu alif lam harfun. Aku tidak dikatakan satu alif lam itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau misalkan kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja, berarti coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba, ada sin, ada mim, ada alif, ada banyak. Baca Fatihah coba. Jadi kalau kita baca Bismillah, baca Fatihah, udah luar biasa. Kalau kita baca satu hari satu juz, Masya Allah, itu pahalanya kan luar biasa. Banyak banget. Apalagi di bulan Ramadan ini lebih dilipat gandakan lagi ya Ustaz. Makanya kan tadi ketika kita satu huruf satu kebaikan udah dibalas menjadi sebuah kebaikan. Jadi kalau kita berbuat kebaikan satu, misalnya kita sedekah, kemudian kita menolong orang satu lagi tiga, itu 3 kebaikan, 10 kebaikan. Kita baca Quran, kalau misalkan satu huruf itu udah 10 kebaikan. Makanya pantas kalau Rasulullah menyampaikan bahwa paling utama ibadah hamba itu adalah membaca Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Kita berbuat coba bisa nggak dalam satu hari kita berbuat 100? Ya, 100 kebaikan dan 100 kesalahan ya. Luar biasa. Karena kita hanya duduk membaca, juga pahalanya sudah sangat luar biasa Luar ya. biasa. Kalau itu mari kita memotivasi diri kita untuk membaca Al-Quran karena ternyata utamanya sangat luar biasa. Kemudian ada hadis lain. Rasulullah bersabda, ya, Iqra Al-Quran, innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, ya'ti yaumil qiyamah akan datang dari kiamat itu syafaat. Itu syafaat di akhir kiamat itu. Syafaat itu apa? Ya. Syafaat itu adalah pertolongan, ya. Misalkan ketika kita nanti masuk ke alam kubur, kita dicabut nyawa kita, kan pertama kita masuk ke alam akhirat itu adalah kubur. Maka yang akan menemani kita, mohon maaf kalau yang sudah punya suami bukan suaminya, kalau sudah punya istri bukan siapa anaknya, yang akan jadi teman di kubur. Coba lihat, kalau misalkan ada orang di kubur, kira-kira Yang menemani. ada kan? Ya, ternyata yang akan menjadi temannya itu, yang akan menjadi pendampingnya adalah menerangi di dalam kubur dengan kesempitan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan ketakutan, maka penolongnya, syafaatnya dalam bacaan Quran itu luar biasa kan. Kemudian bukan hanya dalam kubur, nanti ketika setelah dikuburkan semua manusia itu makhluk diwafatkan ketika sudah jadi kiamat, kan ada hari kebangkitan, ya. Kemudian yang masih dikuburkan itu nanti juga akan ditemani dengan bacaan Quran kita. Sampai proses-proses di akhirat itu adalah bacaan kita. Bahkan Baji, ketika kita masuk surga, itu levelnya surga itu sesuai dengan tingkatan surga itu, ya. Jadi kita mestikan Baji sama saya ini masuk surga nih. Mudah-mudahan ya Baji kita diberikan tempat surga yang terbaik. Tapi walaupun kita masuk surga bareng-bareng, itu levelnya akan beda-beda. Ya, Siti Aisyah menyatakan bahwa tingkatan surga itu tergantung dari bacaan Al-Quran kita. Nah, itu bacaan Al-Quran itu dilihat dari seringnya membaca Quran atau tingkat hafalan. Bisa sering membacanya atau lebih utama dalam menghafal kita. Karena kalau lebih menghafal kita tidak bisa baca. Ya, makanya kalau misalkan ada kita baca Al-Quran nih, dan hafal Quran, kalau kita cuma bacanya sampai Anas, ya udah kalau kita sudah Anas. Kalau udah juga kita masuk surga ya. Tapi kan kita perlu lebih baik lagi ya. Kalau kita An-Naba, berarti An-Naba. Ya, kalau misalkan tadi 1 juz, 2 juz, kalau kita 2 juz, ketika kita sampai 30 juz, sampai ke nanti kita mungkin mudah-mudahan kita bisa di surga, bisa bertemu dengan Rasulullah, kemudian dikatakan kita di waktu malam juga kita mungkin ya tapi kita maunya ya bersama-sama dengan
indah gitu kan. Apalagi mendapatkan surga yang tertinggi itu bersama Rasulullah, salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Nah, Pak Ustaz sekarang gini, itu kan saya pernah dengar nih, ada hadis mengatakan kan kita disuruh sebaik-baiknya itu kan adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya itu. Ustaz, kalau misalnya itu berarti kalau para ustaz yang mengajarkan itu berarti kalian bisa tuh. Terus bagaimana ada kita nih posisi yang diajar gitu? Jadi ada hadis lain lagi, ya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Ini jadi anak-anak nih. Kalau kalian misalkan sedang belajar di sekolah, kemudian belajar Al-Quran, jadi bukan hanya gurunya aja di situ yang utama itu, yang belajar juga mendapatkan keutamaan. Rasul mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Sampai ada satu kisah, ada seorang ulama zaman tabi'in itu mengajarkan Al-Quran sampai 70 tahun. Dia sabar. Ketika ditanya, ya Ustaz, kenapa? Ya kan pendapat kau itu begitu sabar mengajarkan Al-Quran. Nah, beliau menyampaikan hadis tadi, ya kata Rasulullah gitu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang membacakan, ada yang mengajarkan dan yang belajar Al-Quran. Jadi ini anak-anak ibu yang di rumah ya, jadi jangan harus bisa menghilangkan. Biasa suka kalau puasa itu kan lemes, tidur, jadi rasa malas ya. Nah kita coba beristighfar, ayo kita baca Al-Quran. Paling tidak kalian bisa, tidak kalau sadar menghafal surat pendek yang bisa jadi, ya yang sudah kita di sekolahnya masing-masing ya nak ya. Ada misalkan Al-Quran, ayo kita baca. Habis subuh nih kalau sadar bisa menjelang berbuka mungkin ya. Jadi karena ternyata membaca Al-Quran itu luar biasa, subhanallah ini ya pahalanya. Apalagi nih Pak Ustaz setelah siang ini. Jadi banyak sebenarnya teman-teman tentang Al-Quran gitu ya. Tapi kan tadi misalnya bahwa paling utama ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian ini hanya membacanya ya. Sedangkan kita belum misalkan mengamalkan apa yang dalam isi itu. Ya, kan? kalau kita baca, kita pahami, kita amalkan kan sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Dari kali kita belajar lebih dari kitab ini Al-Quran adalah tidak ada perubahan, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita mengamalkan itu berarti kita insya Allah kita akan diberikan petunjuk yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kan sekarang dalam puasa itu kan tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi kita ini ingin belajar takwa dan ternyata tadi kan udah lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah satu-satunya ya, jalan kita untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan tujuan utama kita adalah surga di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin sampai ke surga Allah Taala. Bagaimana kita sampai kalau kita tidak tahu petunjuknya? Kita mau ke Bandung, mungkin kita akan tersesat kalau kita tidak tahu arahnya. Al-Quran inilah yang akan menjadi arahan mengarahkan kita untuk menuju surga. Ya. Itu mungkin tadi ya tentang keutamaan sekilas banyak sebenarnya, tapi mungkin karena waktu ya dan kesempatan mungkin kita tidak bisa panjang lebar, tapi insya Allah di lain waktu kita ada kesempatan untuk belajar kembali apa sih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagi dan pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Ustaz yang sudah hadir memberikan pencerahan kepada kita semua pada sore hari ini. Baik anak-anak ibu, ayah bunda, semuanya tadi sudah disampaikan terutama membaca Al-Quran oleh Bapak Guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pedoman bagi kita untuk mengisi hari-hari menjelang akhir Ramadan ya. Setelah 10 hari kedua akan 10 hari ketiga. Nah mudah-mudahan dalam sisa Ramadan ini kita bisa betul-betul memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran. Mungkin bisa targetkan satu hari satu juz ya Pak Ustaz ya. Jadi gini sebenarnya atau membaca tidak ada trik sebenarnya membaca ya sedikit tambahannya. Jadi kalau baca itu kan satu juz itu 20 halaman. Nah biasakan mau sholat itu misalkan cicil ya bagi-bagi. Nah betul.
berapa aja, Iya. misalkan satu itu bagi 5, satu hari berapa halaman, sampai misalkan kalau bisa. Jadi nanti kalau bisa mudah-mudahan bisa 30 hari. Amin, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kalau misalkan kita satu hari satu juz, setiap sekali sholat, selesai sholat, 2 halaman itu selesai ya proses itu ya. Iya, 2 lembar lah. Banyak yang 2 lembar aja selesai. Ya, mudah-mudahan ayah bunda, anak ibu semuanya, dan juga mungkin kita sendiri kalau saya yang mendengarkan, kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan khusyuk. Kemudian kita juga bisa menambah amal ibadah kita. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa anak ibu juga salah satunya adalah dengan cara menghafal Al-Quran, ya, itu juga merupakan salah satu keutamaan yang dapat kita raih di bulan Ramadan ini. Waktunya sudah habis anak ibu. Nah, sebentar lagi mungkin akan ada azan maghrib ya Pak Ustadz ya. Iya, kita semua akan bersiap-siap untuk menyambut waktu berbuka puasa. Ibu dan Pak Ustadz mengucapkan terima kasih bagi anak-anak ibu dan ayah bunda yang telah menyaksikan kutuban pada sore hari ini. Mengucapkan selamat berbuka puasa yang sebentar lagi akan kita jelang. Mohon maaf dari kami berdua jika ada kesalahan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.